berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, dan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, terbang tinggi di tempat tak kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, mata kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu yang selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Menahan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin tidak asing di telinga kita, yaitu bait Allah yang sesungguhnya. Selama ini kebanyakan dari kita, yaitu orang Kristen, mempunyai pemahaman yang kurang tepat atau sedikit keliru tentang bait Allah. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk kita bahas kali ini, agar dapat memberikan sebuah wawasan
bagi kita tentang bait Allah yang sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah bait Allah yang sesungguhnya itu apa sih? Kan begitu ya. Nah, selama ini paradigma yang terbangun di dalam kehidupan kekristenan, kalau bait Allah itu adalah sebuah bangunan yang tersusun dari berbagai elemen, yang juga merupakan rujukan adalah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kan begitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan orang Kristen itu fokus pikirannya ketika berbicara soal bait Allah. Namun kalau kita berbicara soal bait Allah itu memang ada dua, yaitu bait Allah secara fisikly merupakan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan banyak orang Kristen menerapkan bait Allah secara fisikly itu adalah sebuah bangunan atau gedung, tempat di mana orang Kristen juga berkumpul untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Itu paradigma yang terbangun sedemikian permanen. Padahal bait Allah itu bukan hanya sekedar itu. Ya. Bukan itu. Nah, kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas tentang bait Allah yang satu itu. Tetapi kita mau berbicara tentang bait Allah yang sesungguhnya, bukan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem itu. Tetapi bait Allah yang sifatnya original atau bait Allah yang asli itu adalah Tuhan Allah itu sendiri atau Yahweh Elohim. Ya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-22, di sana tertulis demikian, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi selama ini paradigma yang terbangun bagi kita adalah kemah suci yang mana bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Yahweh Elohim memerintahkan untuk membuat kemah suci seperti yang ada di dalam Dena berikut ini. Dan yang kedua adalah apa yang dibangun oleh Raja Salomo tatkala ia naik takhta menggantikan Daud ayahnya. Padahal di dalam kitab Wahyu ini dikatakan bahwa bait Allah itu adalah Yahweh Elohim itu sendiri atau Tuhan Allah itu sendiri. Begitu. Jadi jelas di dalam kitab Wahyu ini bahwa bait Allah atau bait suci adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang bait Allah, maka kita berbicara tentang sebuah gedung yang dapat menampung orang-orang yang datang dan bernaung di dalamnya. Artinya bait itu lebih besar daripada orang-orang
yang datang berkumpul dan memasukinya. Jadi kalau kita berbicara tentang bait Allah yang adalah Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, bagaimana kita punya pemikiran bahwa Allah lebih besar daripada segala hal. Dan jelas bahwa memang Tuhan Allah itu adalah sosok yang lebih besar daripada alam semesta ini sendiri. Kalau kita berbicara tentang kemahabesaran Yahweh Elohim atau Tuhan Allah itu, di dalam satu Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kau dirikan ini. Jadi di dalam ayat ini menggambarkan Tuhan Allah atau Yahweh Elohim itu lebih besar dari alam semesta, sehingga alam semesta ini tidak mampu untuk melindungi dia. Jadi tidak bisa alam semesta ini melingkupi Yahweh Elohim ini. Yahweh Elohim lebih besar dari alam semesta ini. Jadi alam semesta ini ada di dalam lingkupnya dia. Ya. Demikian juga dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 2 ayat 6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia, dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Selain itu di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 18 juga dikatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi Alkitab mencatat bahwa langit dan bumi sendiri tidak mampu menampung dia. Artinya dia lebih besar. Jadi dia yang melingkupi alam semesta ini. Saudara bisa membayangkan. Saya katakan saya katakan bahwa kalau berdasarkan ayat ini, Tuhan kita itu seperti monster yang luar biasa besar gitu ya. Jadi Tuhan kita itu lebih besar dari alam semesta yang dia ciptakan ini. Dan alam semesta ini ada di dalam dia. Maka kalau dia adalah bait Allah, benar bahwa dia yang melingkupi semua ciptaan di dalam dirinya. Jadi segala ciptaannya itu harus tunduk, hormat, menyembah kepadanya. Makanya kita harus datang ke bait Allah yang sesungguhnya, bait Allah yang original. Itu yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Lalu apa kata Yesus tentang bait Allah? Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa
rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari dia akan membangunnya. Nah, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini salah mengerti. Mereka tidak paham dengan perkataan Yesus ini. Mereka berpikir bahwa bait Allah yang ada di Yerusalem, yang berupa bangunan fisik itu yang dimaksud oleh Yesus. Tapi Yesus sedang berbicara tentang dirinya yang adalah bait Allah itu sendiri. Jadi di dalam Wahyu pasal 21 dikatakan bahwa bait Allah adalah Allah itu sendiri. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah bait Allah yang sesungguhnya. Jadi Yesus adalah bait Allah yang direalisasikan di tengah dunia ini. Kehadiran bait Allah yang sesungguhnya di dunia ini adalah dirinya sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa yang dimaksud dengan bait Allah yang original adalah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dialah yang melingkupi segala ciptaannya. Alam semesta ini ada di dalam lingkup dia, dalam lindungan dia, sehingga semua ciptaannya harus datang kepada dia. Secara khusus manusia harus datang ke rumah Tuhan, yaitu diri Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita yang disebut sebagai bait Allah? Mari kita baca. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayat 17 bunyinya, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Dari ayat firman Tuhan ini Rasul Paulus menyampaikan kepada kita sekalian bahwa kita adalah bait Allah, rumah Allah, tempat Allah diam. Secara roh dia tinggal di dalam kita dan menjadikan kita sebagai rumahnya, tempat dia tinggal. Jadi kita kalau dikatakan bait Allah, di mana tadi saya katakan bahwa Yesus Kristus adalah representasi daripada bait Allah di surga, yaitu Allah itu sendiri. Maka kita bukan bait Allah yang original. Yesus Kristus adalah representasi daripada bait Allah yang original yang ada di surga, yaitu diri Allah sendiri. Nah, sedangkan kita adalah miniatur-miniatur daripada bait Allah yang original. Nah, oleh karena itu saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa jika seseorang yang membinasakan atau merusak, mengganggu miniatur-miniatur daripada bait Allah ini, maka Allah sendiri yang akan membinasakan orang yang merusaknya itu. Karena bait Allah itu kudus, suci. Karena itu kita sebagai miniatur daripada bait Allah, maka kita harus menjaga kekudusan hidup ini. Kita harus menjaganya dengan bersih. Dengan apa? Menyingkirkan sampah-sampah, menyingkirkan hal-hal yang najis dan kotor yang dapat menajiskan atau merusak bait Allah ini. Dosa-dosa yang dapat merusak bait Allah atau rumah Allah ini, maka Allah sendiri yang akan berhadapan dengan orang itu. Jadi bagi saudara yang suka berbuat dosa, mengaku diri orang Kristen,
mengaku diri sebagai orang percaya, maka saudara ketika berbuat dosa, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus, sebelumnya dia adalah Saulus, yang berikhtiar untuk membinasakan, membunuh semua pengikut Kristus. Maka Yesus Kristus datang dan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi ketika ada orang yang mengusik, menyakiti, merusak miniatur daripada bait Allah, yaitu kita, yang karena kita mengikuti Yesus Kristus, maka akan berhadapan dengan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting bagi kita sekalian. Kita harus menyadari bahwa kita adalah miniatur daripada bait Allah yang ada di surga, yaitu Tuhan Allah itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri. Maka kita harus menjaganya. Seorang arsitek sebelum membangun sebuah gedung yang dirancang, maka sebelumnya dia membuat miniaturnya, lalu dipampang di sebuah areal untuk dipamerkan, agar orang lain bisa melihat bahwa apakah miniatur ini menarik bagi dia tatkala akan direalisasikan atau tidak. Itu bergantung kepada miniatur yang sudah dibuat dan dipamerkan. Sebelum dibuat gedung itu secara real. Nah saudaraku, jadi kalau kita adalah miniatur daripada bait Allah, sebelum orang akan bertemu dengan bait Allah yang sesungguhnya, yang adalah original itu, maka kita harus menampakkan diri kita, membuat orang lain tertarik kepada original daripada bait Allah itu sendiri. Sebelum mereka bertemu dengan originalnya, kitalah yang merupakan bagian yang mempromosikan bait Allah itu sendiri. Jadi mulai hari ini saudara dan saya harus menyadari bahwa kita adalah miniatur daripada bait Allah, maka kita harus menjaga diri suci dan kudus. Jangan kita merusak bait Allah ini. Dan kita harus tampil menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga orang tertarik datang kepada bait Allah yang original, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Demikianlah saudara pemaparan saya tentang bait Allah yang original, bahwa bait Allah yang original adalah Tuhan Allah itu sendiri dan Yesus Kristus sebagai representasi daripada bait Allah yang original, dan kita adalah miniatur-miniatur daripada bait Allah. Karena itu kita harus menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita merusak bait Allah, maka kita akan berhadapan dengan Tuhan Sang Pemilik itu sendiri. Bagi saudara yang sudah menyaksikan pemaparan ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, komen di kolom komentar, karena saya akan setia untuk menjawab komentar saudara, apapun bentuk daripada komentar saudara. Share kepada setiap orang, baik itu keluarga saudara maupun kenalan saudara, baik yang Kristen maupun yang
non-Kristen agar mereka juga tahu kebenaran yang saya sampaikan melalui pemaparan ini. Bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada episode mendatang dalam video yang terbaru. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.